Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di Tanson Jabat. Kali ini kita akan mencoba latihan limit trigonometri dan fungsi trigonometri. Nah, di sini pertama dikatakan limit x mendekati 0, x ditambah x cos x per sin x per cos x. Ini harus kita ubah dulu bentuknya, sehingga bentuknya ini akan menjadi limit x mendekati 0. Yang ini boleh dong kakak ubah menjadi x per sin x dikali cos x. Kakak pisahkan saja penyebutnya ya. Ditambah yang ini kakak masukkan limit x mendekati 0, yang ini x dikali cos x dibagi dengan sin x dikali cos x. Sampai di sini bisa ya. Maka yang ini kakak ubah menjadi limit x mendekati 0, yang ini x per sin x kita kali dengan limitnya kita masukkan ya sesuai dengan teorema limit. Limit x mendekati 0, yang ini menjadi 1 per cos x. Yang ini kakak masukkan ditambah limit x mendekati 0. Kita perhatikan cos x per cos x berarti habis dong. Maka hasilnya adalah x per sin x. Sampai di sini bisa ya. Nah, kita ingat bahwa limit x mendekati 0, jika di sini x per sin x, maka hasilnya adalah perbandingan dari koefisien sudutnya. Di sini 1, di sini 1, berarti 1 per 1, hasilnya adalah 1. Maka yang ini menjadi 1 dikali yang ini, kita masukkan aja x-nya dengan 0. Kita ganti x-nya menjadi 0, berarti 1 per cos 0. Ditambah ini juga 1 ya, karena limit x mendekati 0, x per sin x sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 1 dikali 1 per cos 0 itu 1 ditambah dengan 1. Ini hasilnya adalah 1 ditambah dengan 1. Maka hasilnya adalah 2. Gampang ya, maka jawabannya adalah C. Kita masuk kepada soal yang kedua, di mana di sini dikatakan limit x mendekati tak terhingga cos kuadrat 2 per x dibagi dengan x dikali tangen 1 per 2 per x. Nah, kita perhatikan jika x-nya mendekati tak terhingga, kakak buat pemisalan, yaitu kita misalkan 1 per x sama dengan y. Jika x-nya mendekati tak terhingga, maka y akan mendekati nilai 0. Maka bentuknya ini bisa kita ubah menjadi limit y mendekati 0 cos kuadrat 2 per x ini itu sama dengan 2 dikali 1 per x. Sehingga 1 per x ini kakak ubah menjadi y, karena 1 per x itu sama dengan y ya. Kemudian kita bagi dengan x ini sama dengan kakak balikan. Nah, kalau kakak kali silang, x ini kan sama dengan 1 per y. Maka di sini menjadi 1 per y. Kita kali dengan tangen 1 per 2 x. Berarti boleh dong kakak ubah menjadi 1 per 2 dikali 1 per x, di mana 1 per x ini sama dengan y. Sampai di sini bisa ya. Maka bentuknya ini akan kita ubah menjadi limit y mendekati 0 cos kuadrat 2y dibagi dengan 1 per y. Berarti ini jadi naik kan, menjadi di sini ya. Karena cos kuadrat 2y dibagi 1 per y itu kalau kita ubah baginya jadi kali, maka y-nya ini akan menjadi naik ke atas. Maka di sini menjadi tangen y per 2. Sampai di sini paham ya? Maka boleh kita pisahi sesuai dengan teorema limit, yaitu limit y mendekati 0, maka ubah di sini y per tangen y per 2. Sampai di sini bisa ya, kita kali dengan limit y mendekati 0, di sini cos kuadrat 2y. Kita ingat limit x-nya mendekati 0, di sini x per tangen x, atau kakak buat di sini ax per tangen bx. Maka ini hasilnya tinggal kita bandingkan saja koefisiennya dari x, yaitu a per b. Maka yang ini menjadi 1 dibagi dengan 1 per 2 dikali dengan
Yang ini Y-nya tinggal kita ganti saja dengan 0 menjadi cos kuadrat 2 dikali 0. Maka 1 dibagi setengah itu 2 dikali dengan cos kuadrat 2 dikali 0 itu cos 0. Maka hasilnya adalah 2 dikali cos 0 itu 1, karena di sini kuadrat berarti 1 kuadrat. Dimana hasilnya adalah 2. Sampai di sini paham ya? Maka jawabannya adalah C. Kita masuk kepada soal yang ketiga. Nah, di sini dikatakan limit X mendekati tak terhingga. Maka kita misalkan 1 per X itu sama dengan Y. Jika X-nya mendekati tak terhingga, maka nilai Y akan mendekati 0. Nah, ini kalau kakak kali silang berarti 1 per Y itu sama dengan X. Sampai di sini bisa ya? Maka bentuknya ini kakak ubah menjadi limit Y mendekati 0, kosekan kuadrat 2 per X itu sama dengan kosekan kuadrat 2Y. Karena 2 per X ini sama dengan 2 dikali 1 per X. Dikurang X-nya ini berarti kakak ubah menjadi 1 per Y pangkat 3. Kita kali dengan sin 4 per X berarti 4Y. Sampai di sini bisa ya? Kemudian kita bagi dengan yang ini X kuadrat, berarti ini menjadi kita bagi dengan 1 per Y kuadrat. Maka kalau kita sederhanakan bentuknya akan menjadi limit Y mendekati 0. Ini kakak buat kosekan ini kan merupakan kebalikan daripada sinus. Maka boleh dong kakak ubah menjadi 1 per sin kuadrat 2Y dikurang sin 4Y kita bagi dengan Y pangkat 3. Kemudian kita bagi dengan, nah tanda baginya ini kakak buat jadi kali ya, dimana pembilang dari penyebut dan penyebut jadi pembilang. Berarti ini dikali Y kuadrat. Maka ini menjadi limit Y mendekati 0, Y kuadrat dikali 1 itu Y kuadrat per sin kuadrat 2Y dikurang limitnya langsung kakak masukkan ya, limit Y mendekati 0, Y kuadrat dikali sin 4Y. Kemudian kita bagi dengan Y pangkat 3 sama dengan limit Y mendekati 0. Di sini Y kuadrat kakak ubah menjadi Y dikali Y. Sin kuadrat 2Y berarti kakak ubah menjadi sin 2Y. Di sini juga sin 2Y. Bisa ya? Dikurang limit Y mendekati 0, Y kuadrat di sini habis ya. Maka menjadi sin 4Y per Y. Nah, kalau kakak masukkan limit Y-nya ini dalam satu-satu, kakak buat begini. Berarti ini sama dengan limit Y mendekati 0, Y per sin 2Y dikali limit Y mendekati 0, Y per sin 2Y dikurang limit, ini kita tulis ulang saja ya, sin 4Y per Y. Sampai di sini bisa ya? Limit Y mendekati 0, Y per sin 2Y. Ini sama dengan kita ambil aja perbandingan koefisiennya, karena limit Y mendekati 0 jika di sini AX per sin sini X ya, sin BX, maka ini perbandingan koefisiennya saja. Maka di sini menjadi 1/2 dikali ini juga 1/2 dikurang di sini 4/1. 1/2 dikali 1/2 itu 1/4 dikurang 4. Kakak samakan penyebutnya ya. 4 itu kan sama dengan 16/4. Sehingga 1 dikurang 16 itu minus 15/4. Maka jawabannya adalah E. Kita masuk kepada soal yang keempat, yaitu limit X mendekati tak terhingga, X dikali sekan 1 per X dikali 1 dikurang cos 1 per akar X. Nah, untuk menyelesaikannya ini kita memisalkan 1 per akar X itu sama dengan Y. Jika X nya mendekati tak terhingga,
maka Y akan mendekati nilai 0. Sampai di sini paham ya? Maka bentuknya ini bisa kita ubah menjadi limit Y mendekati 0, X-nya ini kita ubah dari sini. Berarti boleh dong kalau sama-sama kakak kuadratkan, ini menjadi 1 per akar X dikuadratkan itu X sama dengan Y kuadrat. Kita ingin mendapat nilai X, berarti di sini kakak ubah 1 per Y kuadrat itu sama dengan X. Sampai di sini bisa ya, tinggal kita kali silang aja ya. Maka X-nya ini menjadi 1 per Y kuadrat. Kita kali dengan sekan 1 per X itu sama dengan sekan 1 per X itu Y kuadrat. Kemudian kita kali dengan 1 dikurang cos 1 per akar X itu Y. Sampai di sini bisa ya. Maka ini menjadi limit Y mendekati 0, 1 per Y kuadrat kita kali dengan sekan ini merupakan kebalikan jadi kosinus Y kuadrat. Kemudian kita kali dengan, kita perhatikan 1 dikurang cos Y. Ini bisa kita peroleh dari sudut ganda pada kosinus, yaitu cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Artinya apa? Jika sudutnya pada si sinus itu A, maka pada kosinus itu merupakan kelipatannya atau 2A. Sehingga ini menjadi setengah dari 2A yaitu A. Maka jika kakak buat di sini cos A itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat. Nah, kalau di sini 2A kita peroleh A, berarti kita kali setengah dong. Maka ini juga kita kali setengah. Setengah A. Sehingga jika kita ubah bentuknya ini 2 sin kuadrat setengah A itu sama dengan 1 dikurang, kita pindahkan ya, dikurang cos A. Sehingga di sini 1 dikurang cos Y bisa dong kakak ubah menjadi 2 sin kuadrat setengah Y. Sampai di sini bisa ya. Yang ini kakak kalikan ke sini. Maka menjadi limit Y mendekati 0, 2 sin kuadrat setengah Y kakak bagi dengan Y kuadrat. Kemudian kakak kali dengan limitnya kakak jabarin ya, sesuai dengan teorema limit kita pisahin saja 1 per cos Y kuadrat. Sampai di sini bisa ya, kakak pindahkan 2 limit Y mendekati 0, kakak pisahkan sin kuadrat ini sama dengan sin setengah Y dikali sin setengah Y. Kemudian yang ini Y kuadrat kakak pisahkan menjadi Y dan Y. Kita kali dengan limit Y mendekati 0, 1 per cos Y kuadrat. Maka hasilnya sama dengan 2 dikali, kita lihat limit X mendekati 0, jika di sini sin AX dibagi dengan BX, maka kita bagi aja koefisiennya, maka hasilnya adalah A per B. Maka di sini setengah Y dibagi Y berarti menjadi setengah. Dikali ini juga setengah Y dibagi Y menjadi setengah. Kemudian kita kali yang ini kita masukkan aja Y-nya jadi 0, maka menjadi 1 per cos 0 kuadrat. Maka ini kita peroleh 2 dikali setengah habis ya. Maka ini hasilnya adalah setengah dikali 1 per cos 0 kuadrat itu 0. Cos 0 berapa? 1, berarti 1 per 1. Maka setengah dikali 1 per 1 hasilnya adalah setengah. Maka jawabannya adalah E. Mudah ya. Sekarang kita masuk kepada latihan turunan fungsi trigonometri. Di sini dimisalkan fx sama dengan sin kuadrat x. Maka kita perlu ingat jika fungsinya adalah merupakan fungsi trigonometri, maka turunannya adalah kita turunkan saja pangkatnya atau kita pindahkan pangkat dari fungsi trigonometrinya ke depan. Kemudian kita kali dengan pangkatnya pasti berkurang 1 atau kita kurang 1 ya. Kemudian kita kali dengan turunan dari trigonometrinya. Nah, terakhir kita kali dengan turunan sudutnya. Inilah merupakan turunan pada fungsi trigonometri. Maka di sini kita perlu mengetahui sudutnya, di mana sudutnya di sini adalah sin kuadrat x. Kakak misalkan di sini U ya. Kakak misalkan turunan sudutnya adalah sin
kuadrat X. Maka untuk mencari turunannya atau U aksen atau bisa dikatakan DU per DX ya, itu sama dengan kita pindahkan saja. Berarti 2 dikali kita pindahkan pangkatnya ya, maka ini menjadi sin pangkat 1 X karena berkurang 1. Kemudian kita kali dengan turunan trigonometrinya. Di sini trigonometrinya adalah sin X, maka turunannya adalah cos X. Kemudian kita kali dengan turunan sudutnya, yang menjadi sudutnya adalah X. Turunan dari si X adalah 1. Maka U aksen itu sama dengan 2 sin X dikali cos X, dimana ini bisa kita ubah menjadi sin 2X. Kita ingat identitas trigonometri di kelas sebelumnya ya. Maka turunannya ini kakak buat F aksen X sama dengan ini adalah trigonometrinya. Pangkatnya berapa kak? 1. Pangkat di sini kakak pindahkan ke depan. 1, di sini 1 ya. 1 dikali sinnya ini menjadi berkurang 1. Berarti sin pangkat 0 karena 1 dikurang 1. Sin pangkat 0 dari sin kuadrat X. Kemudian kita kali dengan turunan trigonometrinya. Berarti turunan dari sin ini. Bisa ya? Turunannya adalah cos. Sudutnya apa? Sin kuadrat X. Kemudian kita kali dengan turunan sudutnya. Nah, turunan sudutnya sudah kita dapat di sini, yaitu sin kuadrat X sudutnya, maka turunannya adalah sin 2X. Maka kakak buat di sini turunan sudutnya 2X. Maka jika kita selesaikan atau kita sederhanakan, sin pangkat 0 jika semua bilangan kita pangkat dengan 0, ini hasilnya adalah 1. 1 dikali 1 itu 1. Ini hasilnya adalah cos sin kuadrat X dikali sin 2X. Sampai di sini paham ya? Maka hasilnya adalah, kita perhatikan, boleh dong kakak pindahkan ini ke depan, sin 2X dikali dengan cos sin kuadrat X. Maka jawabannya adalah E. Kita masuk kepada soal selanjutnya. Di sini dikatakan fx sama dengan cos 2 sin x cos x. Nah, kita perhatikan 2 sin x cos x ini boleh dong kakak ubah menjadi sin 2x, sehingga fungsi trigonometrinya akan menjadi cos sin 2x. Sampai di sini bisa ya. Nah, kita ingat jika fungsinya adalah merupakan fungsi trigonometri, maka turunannya adalah pindahkan saja pangkatnya. F aksen X sama dengan, di sini pangkatnya pangkat 1, berarti menjadi 1 sudah kita pindahkan ya, maka pangkatnya berkurang 1 menjadi cos pangkat 0 dikali sin 2X. Ini sudutnya ya. Dikali dengan turunan trigonometrinya, berarti turunan dari cos, yaitu min sin, sudutnya apa? Sin 2X, berarti sin 2X. Kemudian kita kali dengan turunan sudutnya, yang menjadi sudutnya ini adalah sin 2X. Boleh dong kakak misalkan ini U, maka kita cari dulu turunan sudutnya atau turunan U, yaitu U sin 2X, maka turunannya adalah sama seperti yang ini. Berarti di sini kakak buat 1 dikali sin, pangkatnya berkurang 1 dari 2X, dikali dengan turunan dari si sin, berarti itu cos 2X, kita kali dengan turunan dari sudutnya ini, yaitu 2X, berarti turunan dari 2X adalah 2. Maka U aksen X sama dengan sin pangkat 0 itu 1. 1 dikali 1 dikali 2, maka 2 cos 2X. Maka turunan sudutnya adalah 2 cos 2X. Sampai di sini bisa ya. Maka F aksen X sama dengan cos pangkat 0 itu berarti 1. 1 dikali 1 dikali min itu min 1, dikali 2 berarti menjadi min 2. Sin 2X kita kali dengan cos 2X. Inilah merupakan turunannya. Maka jawabannya adalah, nah di sini kita perhatikan F aksen X sama dengan, boleh dong ini kakak pindahkan ke depan menjadi min 2 dikali cos 2X dikali sin 2X.
X. Sampai di sini paham ya? Maka jawabannya adalah D. Kita masuk kepada soal selanjutnya. Di sini dikatakan fx adalah kosekan tangen x. Kita ingat bahwa fungsi trigonometri maka turunannya adalah pindahkan pangkatnya ke depan. Maka yang ini kan kosekan pangkat 1, maka turunannya adalah 1 dikali kosekan pangkatnya berkurang 1. Berarti 1 dikurang 1 0 dari tangen x dikali dengan turunan trigonometrinya. Di sini kosekan x ya, bx, kakak misalkan bx ya. Jika dia adalah kosekan x, maka turunannya adalah min kotangen x dikali kosekan x. Maka turunannya ini adalah min kotangen dari sudutnya adalah tangen x. Tangen x dikali kosekan sudutnya adalah tangen x. Sampai di sini bisa ya? Dikali dengan turunan sudutnya. Nah, kakak misalkan sudutnya ini adalah U. Berarti U itu adalah tangen x. Maka turunan U aksen adalah sekan kuadrat x atau turunan dari tangen. Maka turunan sudutnya sama dengan sekan kuadrat X. Sampai di sini bisa ya? Maka f aksen X tinggal kita sederhanakan saja. Kosekan pangkat 0 itu 1. 1 dikali 1 dikali min berarti min. Karena di sini min ya. Berarti min kotangen dari sudutnya tangen X dikali dengan kosekan dari sudutnya tangen X dikali dengan turunan sudutnya sekan kuadrat X. Maka hasilnya adalah kita perhatikan. Nah, di sini boleh dong kakak buat yang di depan min kosekan duluan. Maka kosekan dari tangen X dikali dengan kotangen dari tangen X dikali dengan sekan kuadrat X. Maka jawabannya ini adalah A. Sampai di sini paham ya? Kita lanjut kepada soal yang terakhir nih. Di sini dikatakan fx sama dengan cos kuadrat dari tangen x kuadrat. Kita ingat jika turunan trigonometrinya, maka turunannya adalah pindahkan pangkatnya ke depan. Maka ini menjadi f aksen x sama dengan 2-nya ini kakak pindahkan ke depan. 2 dikali cosnya pangkatnya berkurang 1. Berarti cos pangkat 1 dari sudutnya adalah tangen x kuadrat. Kita kali dengan turunan trigonometrinya, berarti turunan si cos, yaitu dikali min sin dari tangen x kuadrat. Kemudian kita kali dengan turunan sudutnya, yaitu tangen x kuadrat ini. Maka U, kakak misalkan U sama dengan tangen x kuadrat. Sama seperti yang ini ya, kita turunkan aja, berarti U aksen x sama dengan ini pangkat 1 kan. Maka 1 dikali tangen pangkat 0 dari x kuadrat kita kali dengan turunan dari tangen, yaitu sekan kuadrat x kuadrat dikali dengan turunan sudutnya, yaitu x kuadrat, berarti turunannya adalah 2x. Maka U aksen x sama dengan tangen pangkat 0 itu 1. 1 dikali 1 dikali 2x. Maka ini hasilnya adalah 2x sekan kuadrat x kuadrat. Maka turunan sudutnya adalah 2x dikali sekan kuadrat x kuadrat. Sampai di sini paham ya? Maka f aksen x sama dengan 2 dikali min itu min 2 dikali 2x itu menjadi min 4x dikali cos tangen x kuadrat dikali sin tangen x kuadrat dikali dengan sekan kuadrat x kuadrat. Sampai di sini bisa ya? Maka kita perhatikan, jika sin 2a itu boleh dong kita ubah menjadi 2 sin a dikali cos a, sudut ganda pada sinus. Maka jika di sini sudutnya a dan di sini a, maka itu sama dengan cos A dikali sin A.
Nah, boleh dong bentuknya ini kakak ubah menjadi f aksen x sama dengan min 2x dikali 2. Karena min 4x itu sama dengan min 2x dikali 2. Dikali yang ini kakak tulis duluan, sin tangen x kuadrat dikali cos tangen x kuadrat dikali sekant kuadrat x kuadrat. Sampai di sini bisa ya. Maka yang ini tadi kakak katakan sudutnya sama, yaitu A di sini A. Sehingga 2 sin A cos A itu sama dengan sin 2A. Maka boleh dong kakak ubah menjadi f aksen x sama dengan min 2x dikali sin 2 dikali A. A-nya siapa? Tangen x kuadrat, berarti 2 tangen x kuadrat. Sampai di sini bisa ya, dikali sekant kuadrat x kuadrat. Nah, inilah merupakan turunan dari cos kuadrat dari tangen x kuadrat. Maka jawabannya adalah E. Sampai di sini paham ya? Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.